baru ko timun nago nulung. Ako lempan malam malih. Ikup nyimpan nilai ruo bolum takuruo tempara mare ya. Untuk bisa mengenal lebih dekat dan belajar tentang kebudayaan salah satu suku di Kalimantan Timur ini, maka kami mengunjungi salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Longikis. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Pasir, kabupaten paling selatan dari Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya di Kecamatan Longikis, Kabupaten Pasir, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Seperti kita tahu bahwa di Kalimantan Timur memiliki 3 pilar kebudayaan, kesultanan, pesisir, dan juga pedalaman. Seperti halnya di Kabupaten Pasir, kami memiliki kesultanan, pesisir, dan juga pedalaman seperti suku Dayak Pasir Adang yang berada di Desa Sawijaya, Kecamatan Longikis. Dan bagaimana bentuk pelestarian dari suku Pasir Adang di Kecamatan Longikis? Ikuti perjalanan saya di Jelajah Borneo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini Pak, mohon izin saya Rohman dari Jelajah Borneo. Kita mau tanya-tanya sedikit tentang suku Pasir, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, siap. Silakan. Terserah ya. Baik pemirsa, dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Loman, salah satu tokoh masyarakat dan juga tokoh adat yang ada di Desa Sawijaya, Kecamatan Longikis. Ya, selamat siang Pak Loman. Selamat siang. Ya, Pak, ini boleh diceritakan ini kan kalau di Kecamatan Longikis ini kan banyak sekali suku pasirnya ya Pak ya. Ya. Nah, terutama kita tahu tadi di depan ada tulisan Pasir Adang seperti itu. Nah, apakah sebenarnya di Kecamatan Longikis ini hanya ada suku Pasir Adang saja atau ada yang lain juga Pak? Nah, kalau memang Kecamatan Longikis ini memang sebetulnya itu suku Pasir Adang. Nah itu karena hanya berapa bagian aja. Nah, tapi karena memang itu yang aslinya kan Adang. Pasir Adang. Selain Pasir Pasir Adang berarti ada pasir apa lagi Pak di Kabupaten Pasir khususnya? Itu ada Pasir Kendilo, ada Pasir Telake, ada Pasir Samunte, ada Pasir apa namanya itu Kembesi. Nah, ini kan kita juga pengen tahu banyak nih Pak terkait bentuk pelestarian dari suku Pasir Adang, terutama yang dari Pak Loman lakukan sejauh ini tuh sudah seperti apa Pak? Nah sekarang ini kan saya sebagai mulung dalam Pasir Adang ini kan acara belian. Nah kalau peralatannya ini kan ada sebagai Oh ini kayak- alatnya Pak ya? ya pakaian segala anunya kan ada semua di sini. Oke. Boleh dibuka Pak? Iya. Oh, Nah ini kan baju taring bilang orang karena ini kan baju taring, taring, bilang Pak, orang ya. Dayak ini. oh baik. Nah ini kayak roknya, laungnya. Nah ini kalau bilang orang sini gitang ini ya, Gitangnya, gelang, Pak, ya? ya gelang, Gitangnya, ya. gitang. Bilang orang Pasir gitang itu. Oke, baik. Nah, Oke, nah ini mungkin juga masih pada banyak yang belum tahu Pak terkait mulung gitu ya. Nah mulung ini sebenarnya posisi dalam upacara adat itu sebagai apa Pak? Dan upacara adat belian ya biasanya disebutnya Pak ya? ya. Ah, Ini kalau anu kan untuk ngobati penyakit. Kalau memang tidak bisa sembuh dari rumah sakit, kita kan orang Pasir ini dari dulu sampai sekarang ini kan ada turun temurun. Nah kita memakai adat sebagai belian. begitu. Kemudian untuk posisi jadi ketika Bapak menjadi mulung seperti itu Pak ya, apakah itu ada rangkaian sebelumnya segala persiapan seperti itu atau seperti apa Pak? Ada persiapannya ya. Nah ini kan
sebagai kayak apa namanya dupa itu nah. Dupanya Pak ya. Nah peralatannya kayak ini kan ada nasi Beras kuning. beras kuning. Beras kuning ini kan untuk kita apa namanya itu untuk kita buka pertama itu kan kita harus minta doa, minta anu dulu kan. Jadi ini kan kita harus kasih bangun dia dulu. Oh baik. Nah, jadi ini kan masih tidur dia anu ini apa namanya luing belah orang anu ini Dayak ini kalau bilang orang sini Pak anu beras. Nah, luing. Nah, ini kan kita harus kasih bangun gini. Nah, itu persyaratan pertamanya. Nah, kita doakan ini masa pasir ya. Iya, enggak apa-apa. Nah, tabe. Nah, kesindai buat tabe, 2 derang buat tabe, 3 derang buat tabe, 4 derang buat tabe, 5 derang buat tabe, 6 derang buat tabe, 7 derang buat tabe, turun nyingke liu mate, takut begitu batu bakal ngalung. Baru kita tiup gini. Tuh anu dia batabe itu akan minta ampun. Minta ampun ya Pak ya. Ya, kepada anu ini dulu. Baru kita kasih bangun dia. Nah, kita bangun supaya dia bangun kan. Dia dari tidur itu. Nah, kesini mameruko, 2 derang mameruko, 3 derang mameruko, 4 derang mameruko, 5 derang mameruko, 6 derang mameruko, 7 derang mameruko, 8 derang mameruko. Walau polak mamalakan walau mato malung sekilo ya salihang kita tonga belinak mato kolat tengangut beringuat isengon duko aku. Mako timang tangkolus mako bongay ore turui. Iko duko tu jombu ko kili kukuy neyo sa itetiyaw sarandalan pululam metlengan. Ente mandong penyeruan ente sobat lalaki kang. Nah ini untuk kayak kita nih untuk surat ini. Nah surat untuk mengundang makhluk anu yang apa namanya turun temurun itu, yang untuk jadi mulung itu. Nah baru kita anu ini mau minta turun. Nah selain dupa ini tadi Pak, untuk yang peralatan lain ini untuk apa Pak? Kalau kayak ini kan untuk kayak untuk membersih. Kalau sudah datang itu roh-roh anu itu kan. Nah ini untuk membersihnya supaya dia bersih putih lagi anu ndak ada apa namanya gangguan sakit tadi itu Pak ya. Ya ini untuk nyuci juga ini. Nah airnya ini air kembang ini. Air kembang. Ya untuk membersihkan segala anu itu. Gangguan tadi itu Pak ya. Ya. Oke. Gangguan itu. Jadi roh yang datang itu jadi mulung itu kan. Nah ini kalau ini kan untuk kita dibawa sudah jalan-jalan kalau mulung itu kan untuk anunya ini untuk alat pengobatan. Oke baik. Nah, siap. Makanya Jadi ini sudah ada seluruh peralatannya ya Pak ya? Ya. Oke. Kalau yang ini Pak? Nah kalau ini kan untuk anunya untuk kita bawa nari itu. Nah harus ada ini bang. Untuk ini namanya apa kalau ini Pak? Penyembah ya. Penyembah ini kan untuk menghormati leluhur. Dalam maksud itu untuk menghormati leluhur. Jadi ini. Oke, baik. Nah kalau ini bejowo, ini daun-daun anu ini kan ini pedang. Ini bawaan mulung memang ini. Makanya harus kita bawa ini memang kalau jadi mulung. Karena ini sebagai pedang, sebagai parang ini. Untuk yang mau memutus tadi itu Pak ya, untuk memutus gangguan-gangguan tadi itu ya. Umpama ada penyakit itu kan kita harus pakai ini. Kayak badan orang itu kan gini. Oh, baik. Nah, makanya harus ada ini. Pak Loman merupakan seorang mulung dari upacara adat Belian yang memimpin jalannya upacara adat Belian. Mulung biasanya akan selalu didampingi oleh seorang pengkading atau asisten yang akan membantu segala persiapan sampai dengan pelaksanaan upacara Belian. Walaupun kali ini kami belum berkesempatan untuk melihat upacara adat Belian secara langsung, namun kami bisa melihat beberapa prosesi yang biasa dilakukan dalam upacara adat Belian suku Paser. Taruh ko timon nago nulung ako lampan malamali nikup nyimpan nileruo bolum takuruo tempara mare
ayolo kikaw ayoli ibarat sa pirak oh yeah. Baik pemirsa, jika tadi kita sudah melihat sedikit cuplikan dari kesenian tradisional dari suku Pasir Adang di Desa Sawijaya yang ditunjukkan langsung oleh seorang mulung yang bernama Bapak Loman. Nah, di sini nanti kita akan melihat kesenian lainnya, terutama dari Sanggar Tari Pasir Adang di Desa Sawijaya. Nah, saat ini saya sudah bersama Bapak Ali Mansyah selaku Ketua Sanggar Tari di sini ya Pak ya. Selamat sore Pak. Sore. Ya, gimana Pak? Kabarnya sehat ya? Sehat. Oke. Nah, ini sedikit kita mau nanya Pak terkait tentang pelestarian yang dilakukan oleh teman-teman dari Sanggar Tari Pasir Adang Desa Sawijaya ini sudah dilakukan sejak kapan ini Pak? Alhamdulillah kita mulai pembentukan dulu Februari, tanggal 20 Februari 2016. 2016. Ya, yaitu dipelopori sama ketua adat juga, sama tokoh-tokoh dan pemuda juga. Oke, nah ini apa yang mendasari? Apakah memang sebagai bentuk pelestarian yang ingin dilakukan melihat kita ini kan makin kesini anak-anak muda saat ini sudah mulai jarang mau untuk melestarikan seperti itu kah Pak atau seperti apa? Ya memang waktu itu dipelopori oleh tokoh gimana kita ini karena melihat di desa kami ini kan banyak tari apa itu namanya kesenian-kesenian. Kenapa pasir enggak? Kenapa kita enggak bangkit? Begitu. Makanya timbullah gagasan, ayo kita bangkit kesenian pasir. Oke, baik. Nah, di sini Pak, di Sanggar ini telah mempelajari atau menunjukkan karya apa saja? Apakah hanya tarian saja, kemudian ataukah musik saja sebenarnya, atau terdiri dari apa saja? Ini karena ini memang untuk musik dengan tari, jadi dua-duanya dipelajari, tari dan musik gitu. Oke, ada berapa banyak tarian yang sudah siap ditampilkan? Yang kita siapin memang ada tari mulung itu tadi, ngengka, terus tari tulang singkir, tari babas, tari tatek tahun, rembara, ada 6 tarian. Ada 6 tarian yang memang sudah dipelajari di Sanggar di sini Pak ya. Ini berarti pelatihnya memang dari Bapak sendiri kah atau ada lagi Ada orang lain yang pelatih ya. Oke, baik, seperti itu. Nah, ini kalau kita melihat penampilan nih Pak, biasanya ditampilkan ini di acara apa saja biasanya untuk dari teman-teman Sanggar Tari Pasir Terutama Adang? di desa sendiri waktu 17-an. Ada diundang kalau melas tahun. Melas tahun yang di kalau di kecamatan. Nah, yang kemarin baru-baru di Boster kemarin festival budaya kami untuk pembukaan waktu itu. Oke, berarti kalau yang keluar daerah paling jauh sampai kemana Pak? Pernah kami ke Banjarmasin dibawa, cuman ini dibawa orang Gepak gitu. Jadi untuk nari di daerah Banjarmasin. Oke, berarti memang sudah pernah sampai keluar untuk memperkenalkan kembali terutama untuk kebudayaan dan juga kesenian dari Pasir itu sendiri ya Pak ya. Oke, baik. Sekarang, waktunya kita menikmati beberapa tarian khas suku Pasir Adang yang dipertunjukkan Sanggar Tari dari Desa Sawijaya ini. Dimulai dengan tari rembara atau arang juata. Ini adalah tarian wajib upacara belian sebagai penyembahan dan penyambutan belian ritual, pengobatan penyakit maupun bayar hajat.
Selanjutnya, tari belian ngengka sebagai tarian pelengkap dalam upacara adat belian. Dan satu lagi, yaitu tari singkir. Tarian ini ditampilkan dalam acara belian atau besawet yang ditampilkan jika belian dilaksanakan selama 16 malam dengan maksud dan tujuan tertentu. Pelestarian yang dilakukan masyarakat suku Pasar Adang yang ada di Longikis ini adalah sebagai wujud kecintaan mereka terhadap budaya dan tradisi suku Pasir agar terus lestari. Agar perkembangan zaman tidak mengikis budaya Pasir hingga menuju kepunahan. Nah, pemirsa, setelah tadi kita sedikit belajar terkait kebudayaan Pasir, salah satunya yaitu upacara adat belian di Desa Sawijaya, Kecamatan Longikis. Sekarang kita akan mampir ke salah satu pengrajin penghasil kerajinan tangan Anjat yang merupakan khas suku Pasir juga. Nah, di sini kita akan belajar banyak juga dengan salah satu pengrajinnya yaitu Ibu Rini. Nah, bagaimana proses dari pembuatan Anjat dari kelompok bunga wekar Solong Penias Ibu Rini di Kabupaten Pasir, tepatnya di Desa Sukarajaya, Kecamatan Longikis. Ikuti perjalanan saya di Jelajah Borneo. Kerajinan tangan berbahan dasar rotan memang menjadi komoditas andalan warga yang berada di sekitar hutan tropis Kalimantan, termasuk warga yang berada di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Hutan Kalimantan terkenal sebagai habitat yang cocok bagi pertumbuhan tanaman merambat seperti rotan ini. Oke, Bu Rini, ini asal mula dulu memulai bisnis menganyam Anjat ini dari mana? Apakah memang dari turun-temurun keluarga atau gimana, Bu? Untuk memulai anyaman Anjat, ya baru aja kalau saya, karena belajar dari teman. Nah, untuk selama ini, untuk sekarang ini pesanannya penuh, jadi kita fokus untuk itu. Untuk anyaman lain di standby dulu. Oh, oke. Berarti dari tahun berapa itu, Bu, memulainya? Kalau mulai nganyamnya itu dari tahun 2011. 2011 sudah mulai menganyam. Mulai menganyam. Oke, nah ini berarti semua bahannya dari rotan dan Rotan, dari bambu. Ini berarti bahan bakunya nyari sendiri, Bu? Nyari sendiri. Kalau nyuruh orang kurang banyak untuk dipakai. Apa banyak yang dibuang. Kita karena perlu rotannya yang bagus. Nah, kemudian Bu, kalau sudah dapat gitu proses sebelum menganyam ini berarti dibersihkan, Diruntik dulu,
dikerik dulu. Jadi iya dirunti di kayu. Mm-mm. Ya. Biar buang kacanya. Buang duri-duri rotannya itu tadi Bu ya. Kalau durinya kan di hutan sana. Ha-ha. Kalau ini di sininya kan proses pembersihan buang kaca rotannya. Ha-ha. Nah ini proses pembuatan Anjat. anjatnya ya Bu ya. Susah Iya. nggak sih Bu untuk belajar dulu awal-awal gitu? Susah sekali karena saya kan biasanya yang ini. Ha-ha. Nah, karena teman tadi banyak order atau pesanan orang, Mm-mm. coba Pang belajar bilangnya. Mungkin selama bergabung 4 tahun, 4 tahun. 2 tahun lah yang bergabung. Jadi disitulah sudah mulai bisa karena diajarin tadi untuk buat anjat. Oke, berarti Prosesnya kan dari mulut dulu, Ha-ha. ini dulu dibuat, baru pasang ini, baru nganyam. baru nganyamnya ya. Kalau yang lingkaran di atas ini namanya apa Bu? Bokar bilang. Bokar ya. Ya, Itu cincin. cincinnya untuk Iya, memulainya itu dulu ya. Tepatnya tuh. Mm-mm. Mm. Setelah itu baru dianyam sampai ke bawah gitu Iya. ya. Oke, ini kan karena agak rumit ya Bu ya. Kalau ini masih mudah, kalau yang ini kan kita lihat agak rumit. Ini harga jual yang Ibu keluarkan gitu, itu kisaran berapa? Bervariasi, Ha-ha. tergantung bahan dan motif. Dan motif ya. Iya. Kisaran berapa berarti Bu? Mulai dari yang kayak gini 25 25 yang ribu? Yang itu 30 walaupun kecil. Ha-ha, ini 30.000 walaupun kecil ya. Iya. Berarti Kami masih berada di rumah Ibu Rini, pengrajin rotan dari kelompok pengrajin Bungo Wekar Solong Penias, Desa Sukoraujaya, Kecamatan Longikis, Kabupaten Pasir. jarak yang cukup Kali ini, mari kita coba menjadi seorang pengrajin rotan. enggak gitu ya Bu ya. Wah, ternyata agak susah. Bukan agak ya pemirsa ya, memang susah ini cara menganyam seperti ini, harus tekun dan juga teliti, jangan sampai salah ya. Nah, ini dia proses penganyaman yang saya buat. Enggak pemirsa ya, yang saya buat pasti segini prosesnya. Ini yang dibuat sama Bu Rini dari tadi, dan memang ini masih proses setengah jadi. Jadi memang masih ada proses finishing lagi sampai nanti akhirnya bisa diperjualbelikan ya Bu ya. Nah, jadi pemirsa memang anjat ini atau khas kerajinan anyaman yang ada di tempat Bu Rini di Bungo Wekar ini memang merupakan salah satu bentuk usaha dalam bentuk pelestarian dari kebudayaan juga ya Ibu ya, untuk khususnya untuk kerajinan tangan di Pasir. Jadi memang jangan salah kalau harga jualnya pun juga termasuk tinggi karena memang prosesnya pun juga panjang seperti itu. Nah pemirsa, dengan kita mencintai dan juga membeli produk lokal, maka kita turut membantu para pengrajin UMKM di daerah kita. Inilah Borneoku, mari datang dan jelajahi Borneoku.